فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, para jemaah sekalian, yang semuanya semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di Masjid Anwar Azam Masruni yang sama-sama kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian, membukakan pintu-pintu ilmunya dan memberkahi waktu serta umur kita. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Abdun artinya adalah hamba, dan hamba sahaya pun bahasa Arabnya adalah abdun, yaitu budak. Akan tetapi ketika kita sematkan kata budak itu kepada sesama manusia, itu yang ada di benak kita adalah kehinaan. Engkau adalah hamba si fulan, dasar kamu budak. Budaknya ini ya, tuan kamu ini ya namanya. Apalagi kalau dikatakan dasar kamu budak dunia, itu kita jengkel Pak kalau dikatakan demikian. Tapi kalau kita dikatakan dasar kamu budaknya Allah, nggak marah gitu. Secara otomatis kita nggak marah. Bahkan kalau kita katakan perkataan semisal itu, demikian itu kepada orang yang tidak pernah sholat, insya Allah dia tidak marah. Oh, dasar kamu budak Allah, senang dia, tidak jadi marah. Maka kata-kata budak, kata-kata hamba itu kalau disematkan sesama manusia, dasar kamu budaknya si fulan misalkan, apa? Secara otomatis itu akan menjadi kehinaan bagi kita. Makanya di dalam ayat yang sangat mulia Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadi alladzina asrafu." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang overdosis dalam melakukan dosa. Ya, maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukuplah sebagai kemuliaan bagi kita sekalian ketika kita menjadi hambanya Allah.
itu adalah sebuah kemuliaan. Banyak orang-orang di luar sana yang mereka menjadi hambanya sapi, budaknya sapi, budaknya patung, hambanya patung, hambanya kayu ara. Tahu kayu ara, Pak? Kayu yang dia diselimuti oleh akar. Nah, itu biasanya kalau di kami itu kayu itu seram sekali itu. Aman kita nakok, mantang, nabak, kok ada kayu ara. Nah, balam, satu batang balam yang ada di dekat dia itu tidak berani kita nak mantang. Ada yang menjadi hambanya monyet. Banyak manusia. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita hidayah Islam. Taib ayo al-ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merasa hambanya Allah, kalau kita merasa budaknya Allah, maka tentu sudah menjadi sesuatu yang pasti Tuhan kita, yaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat baik kepada kita. Kalau kita mempunyai sohib nih, kita mempunyai teman, yang mana teman kita itu kita mau apa saja tinggal ngomong, Pak. Kita menginginkan apa saja tinggal ngomong. Nggak punya kerjaan tinggal ngomong, pasti dia kasih. Aman bahasa kita ini apa? Ada loka ada. Selalu ada loka. Ketika kita SPP anak kita numpuk sampai setengah tahun, tinggal ngomong sama sohib kita itu. Kita pengen kaplingan, tinggal ngomong bahasa, pasti dikasih. Mau kendaraan, tinggal ngomong. Pokoknya mau apa saja tinggal ngomong. Subhanallah, saya jamin insya Allah, kapan sohib kita itu melakukan kesalahan, kita akan selalu memberi uzur kepada dia. Kita akan selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada dia. Kayaknya orangnya tuh baik, baiknya luar biasa. Saya yakin dia kayaknya lagi kecapean, makanya dia melakukan kesalahan. Husnudzon. Kenapa? Udah saking baiknya ini orang. Mau minta apa saja pasti dikasih. Bahkan para ulama terdahulu, perhatikan bapak-bapak para orang tuaku. Para ulama terdahulu mereka mengatakan, jikalau aku menyaksikan orang dia berdiri di atas bukit kemudian dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Saya ulangin, para ulama terdahulu mereka mengatakan, jikalau aku menyaksikan, melihat orang, ujinya ada satu orang dia naik ke atas bukit, kemudian dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Perkataan siapa ini? Fir'aun mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Nah, kalau saya menyaksikan itu terjadi pada zaman ini, kata beliau, dan dia mengatakan itu sambil naik bukit, mengatakan ana rabbukumul a'la, maka akan otomatis saya masukkan ke benakku bahwa saya berprasangka kayaknya dia baca ayat, kayaknya dia baca ayat Al-Quran. Saking apanya, Pak? Saking husnudzon, berbaik sangka kepada sesama.
memberi uzur kepada saudaranya. Bahkan ulama yang lain mengatakan, kalaulah saya menyaksikan ada saudara saya yang jenggotnya basah karena khomer, maka otomatis saya masukkan ke benakku bahwa dia ini mungkin ditumpahin sama khomer. Dia enggak prasangka, oh habis mabuk loh bro, habis mabuk bro ya. Enggak Pak. Nah kita ini kan langsung kita makan mentah-mentah berita yang tersebar atas saudara kita itu, enggak cek cross check lagi, enggak, langsung dimakan mentah-mentah. Oh iya dia cak itu, awas sama ketemu, langsung dimakan mentah-mentah. Apalagi kalau itu adalah seorang ustadz. Ayah aku nak ketemu nian dengan ustadznya. Apa nian sebenarnya yang terjadi? Tidak. Ayo alikhwah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada permisalan tadi. Kalau ada sohib, ada seseorang yang baiknya luar biasa kepada kita, ketika dia melakukan kesalahan kita selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada orang tersebut. Adakah zat yang lebih baik daripada Allah? Adakah Rabb yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Demi Allah kita ini ke masjid, sholat maghrib tadi, bahkan kalau Allah enggak mengizinkan, enggak bisa kita duduk seperti ini. Mohon maaf, kena bisullah, itu sudah gelisah Pak duduknya. Allah memberikan kepada kita nikmat, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, mustahil kalian bisa menghitung-hitungnya. Para ulama mensyarah, maksudnya adalah walau bagaimanapun engkau mau bersyukur mati-matian mensyukuri nikmat Allah, gak bakal bisa menandingi nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu dengan syukurmu itu. Subhanallah. Makanya luar biasa kok ada kata-kata Allah enggak adil. Kenapa kok anak dia yang bisa kuliah, anak saya enggak? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Saya mengharamkan kezoliman atas diriku, kata Allah. Zolim itu apa bapak-bapak sekalian? Zolim itu kata para ulama, wada'a syai' ghaira fi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Berarti Allah mustahil meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, membagi sesuatu tidak pada tempatnya. Ngapo dia yang pacak beli NMAX, aku tidak. Tak mungkin Allah salah meletakkan sesuatu. Makanya orang yang beriman itu enggak silau sama kehidupan orang-orang lain, dan juga dia tidak menggerutu terhadap apa yang sudah menjadi bagian dirinya. Nanti ada pada ayat, saya bacakan ayatnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama yang ingin saya bacakan tentang permasalahan ini, judul kajian kita adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan kepada kalian berperang padahal kau tu dak galak perang.
Bapak-bapak sekalian, para orang tuaku, ya Allah, siapa yang galak baru nikah 1 bulan tahu-tahu ada panggilan jihad? Baru anak lahiran umur 2 bulan, lagi lucu-lucunya itu 3 bulan 4 bulan lah, lagi gemuk-gemuknya anak itu, tahu-tahu ada panggilan jihad. Jihad Pak, bukan bagi sembako. Jihad. Siapa yang galak? Fitrah kita menolak itu Pak. Makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi, dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Pokoknya apa baik jalan nak menuju surga itu pasti berlawanan dengan syahwat kita. Ini insya Allah kalau kaum muslimin di pasar ini mereka ingin mengetahui keutamaan duduk di majelis ilmu, dak muat masjid ini, dak muat. Banyak yang bersimpu atau banyak yang lalai. Siapa galak ini? Apa dia yang Ustaz ngomong kok? Aku juga dah bakal jadi ustaz. Bertentangan enggak? Mungkin ada yang datang dari dusun mana. Saya pernah ngisi di Raja, di Gunung Raja ya, apa di Raja itu lupa. Sampai-sampai ada yang datang ke majelis ilmu itu, duduk di kajian saya itu, mungkin sampai menempuh jarak 2 jam pakai motor. Dan dia cerita, ya Allah Ustaz, saya sering kali Ustaz macet, bukan macet apa, motornya rusak di tengah jalan. Masya Allah Pak, Bapak sama siapa ketika rusak? Ini sama anak saya Ustaz. Ada anaknya Pak, kecil anak dia tuh. Bos, saya nggak bisa bayangkan. Sekarang saya tanya bapak-bapak sekalian, bertentangan nggak itu dengan syahwat? Nuju ke majelis ilmu, bertentangan nggak dengan syahwat? Siapa yang galak aja itu tuh? Sama saja, saya ambil permisalan, bukan bapak-bapak saja, sama saja. Ustadznya pun, mau ustadz siapa? Tanya, silahkan tanya kepada ustadz yang lain. Sudah dibikin undangan, disebar di WA, dibikin flyernya, dibikin pamfletnya, disebarkan bahwa ustadz ini akan ngisi, judulnya ini segala macam. Tahu-tahu mungkin 5 jam atau mungkin 3 jam sebelum kajian ustadznya ngedrop, sakit kepala. Tapi dia harus tetap datang ngisi kajian. Bertentangan dengan syahwat itu. Mau umroh justru ngeluarkan biaya, nabung-nabung, ya Allah ini udah terkumpul 30 juta tapi mau umroh, di sana cuma tawaf keliling 7 putaran. Apa dia yang dikelilingi itu? Bagi mereka yang tidak paham, bertentangan nggak dengan syahwat? Belum lagi haji bapak-bapak sekalian, bertentangan enggak dengan syahwat? Apapun yang itu menuju kepada surga Allah selalu bertentangan dengan syahwat. Bagi ibu-ibu ketika mau pakai jilbab syar'i, jilbab gede, kepanasan sangat. Belum lagi mau pakai niqab, agak dikata ke wong ninja Ustaz, bertentangan semua dengan syahwat. Akan tetapi Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu yang terbaik buat kalian sedangkan kau tidak tahu apa-apa. Kembali kepada ayat. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurahul lakum. Telah diwajibkan berperang kepada kalian dan kalian enggak suka dengan itu. Nganter ke nyawa ke situ tuh. Terlalu banyak kisah di mana perang Ahzab, perang Uhud. Selalu yang dominan jumlahnya yang banyak adalah musuh-musuh kaum muslimin. Kalau syahwat kita mengatakan, ya Allah, jak mana mau perang? Berarti kalau musuh saya segini banyaknya, kami jumlahnya segini, saya harus membunuh 1
Saya sendiri harus membunuh berapa? 10 orang. Setiap jumlah kaum muslimin ini harus membunuh mereka 10 orang. Itu kalau hitungan matematika kita. Berarti kalau mau menang, kami kaum muslimin harus membunuh, setiap dari kami membunuh 5 orang. Membenci syahwat, membenci peperangan. Akan tetapi apa kata Allah? Wa huwa khairul lakum. Akan tetapi itu baik bagi kalian. Makanya bapak-bapak sekalian, kalau hidup seorang mukmin itu sudah iman di atas segalanya, itu enggak pernah takut dalam meniti kehidupan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tuh, kalian membenci sesuatu, ternyata itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an. Begitu juga tatkala kalian mencintai sesuatu, ternyata itu buruk bagi kalian. Ya Allah, dekatkanlah aku kepada si fulanah, ya Allah. Jadikanlah dia jodohku, ya Allah. Udah berdoa itu selama 2 tahun, ternyata Pak, 2 tahun kurang 2 hari, si fulanah nikah sama orang lain. Nah, dalam keadaan demikian gimana coba? Dalam keadaan demikian, orang yang beriman, dia menekan syahwatnya, dia menekan bapernya, dia menekan perasaannya, mendahulukan iman. Karena tadi Allah menutupnya dengan kalimat apa? Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tuh nggak tahu apa-apa. Nah, mau kita diuji sebesar apapun, ditekan sebesar apapun, kalau konsep ini kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah adem. Tapi memang ketika sedang diuji, pada detik itu, maksudnya ketika sedang diuji itu, kita benar-benar kena, batin kita kena, ya kan, perasaan kita kena. Tapi orang yang beriman melawan itu dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah itu pakai kalimat kutiba. Sama juga dengan ayat puasa, ya. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah nafas kami kepada Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya nggak sampai 100 hari lagi Pak, ya. Nggak nyampe kayaknya. Nah, ayat puasa itu kan pakai kutiba juga kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ini juga ayat yang tentang kita bacakan ini, kutiba alaikumul qital. Telah diwajibkan kepada kalian apa? Berperang. Maksudnya ini ya, walaupun kita bertentangan dengan syahwat kita, tidak galak berbunuh-bunuhan itu, tapi diwajibkan. Berarti walaupun itu dibenci oleh jiwa, oleh syahwat kita, ya kita harus mendahulukan iman. Begitu juga dengan puasa. Siapa yang galak tidak makan selama sebulan itu? Siapa yang galak gawe itu? Mohon maaf. Tapi itu diwajibkan. Ya. Itu diwajibkan kepada kita sebagai kaum muslimin. Nah, maka bagi seorang mukmin tidak mengatakan ngaponiane, bukan itu. Tapi hikmahnya apa? Setiap kali perintah Allah tuh jangan ngaponian tidak boleh dipotong. Ngaponian, tidak usah ngaponian. Ngaponian kita tidak boleh celana di bawah mata kaki itu ngaponian. Hikmahnya apa? Walaupun kadang hikmahnya tidak nampak, ya karena otak kita terbatas, tidak bisa menalar itu. Itu tadi, makanya kita harus mendahulukan apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-107, "Inna rabbaka fa'alul lima yurid." Sesungguhnya Allah mau melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ya, Allah Maha apa? Maha kuasa untuk melakukan apapun, kata Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain, wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah Maha kuasa atas urusannya. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-21. Tidak usah ditulis ayatnya, tulis saja Yusuf ayat yang ke-21, nanti dicari di rumah. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah Maha kuasa atas urusannya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu enggak tahu. Bahkan malaikat enggak tahu. Mana dalilnya? Ketika Allah kumpulkan para malaikatnya, kemudian Allah mengatakan apa? Sesungguhnya aku akan menciptakan bashar, manusia, yaitu Adam alaihissalam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai pemimpin di permukaan bumi. Apa kata para malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan satu sosok yang nanti akan jadi perusak di permukaan bumi, menumpahkan darah? Apa yang Allah katakan? Aku mengetahui sedang kau tidak mengetahui. Qala inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Aku mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui apa-apa. Bapak-bapak sekalian, ini takdir kan ada dua. Takdir yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Perhatikan, takdir yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, yang bahkan malaikat tidak tahu tentang ini. Kemudian Allah berikan catatan kepada para malaikat. Nah, yang inilah yang bisa dirubah. Ketika takdir itu berubah, yang bisa berubah itu yang ada di catatan malaikat, dan berubahnya ini pun sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Cuma Allah yang tahu. Ada ranah-ranah yang tidak bisa diketahui selain Allah Subhanahu wa taala. Samalah kayak perangkat desa, ya kan? Kamu cukup sama saya ini di ruang tamu ya. Nah, kalau kamu bisa ke kamar saya, kalau kamu bisa sampai ke ruang kerja saya, kalau kamu cuma di teras ya. Nah, kalau kamu di lapangan, ada bagiannya masing-masing. Dan Lauhul Mahfuz itu cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kedepankan bagi kita sebagai orang yang beriman kata-kata tadi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa-apa yang engkau tidak ketahui. Hari ini kita tertimpa musibah, matematika kita menggerutu, Pak. Ngaponian seandainya. Saya bacakan hadisnya, kita dilarang untuk berandai-andai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah ketimbang mukmin muslimah yang dia itu lemah. Berarti seorang mukmin yang kuat fisiknya, kuat imannya, kuat jasmaninya, kuat rohaninya, itu lebih Allah cintai. Ya Allah, ada panggilan sholat loyo nian sat, ya Allah sat. Umur baru 30 tahun tapi lah nak pakai tongkat caknya ini sat. Ada si fulan yang masya Allah sampai fitness, niatnya adalah supaya kuat.
pakai sepeda sampai puluhan kilo, niatnya apa? Supaya kuat ibadah. Jangan sampai puluhan kilo pakai sepeda, masjid 3 meter termasuk sama dia, dekat rumah dia. Kemudian kata Rasulullah, wa fi kulli khairun, setiap dua tipe ini memiliki kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah, wa la ta'jaz, jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala takul, kalau engkau mengalami sesuatu di dalam hidupmu, jangan pernah mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Ya Allah, kalau saya melakukan ini kayaknya enggak bakal seperti ini tadi kejadian. Coba ya kalau saya tadi itu enggak pakai tol, saya enggak bakal nih keserempet. Coba tadi seandainya saya tadi pakai jalan poros saja, jalan utama, tidak usah ke tol. Nah, kata-kata seandainya, kalau itu kata Rasulullah membuka pintu syaitan. Membuka apa pintu? Pintu syaitan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya ambil permisalan. Ya Allah, coba saya enggak nikah sama dia ini. Kalau saya nikah sama si fulana, itu saya kayaknya sudah punya anak 10. Sama dia ini cuma punya anak 3, karena saya sar terus, nggak boleh lagi sama dokter. Seandainya saya nikah sama dia, siapa yang tahu bahwa kalau nikah dengan dia punya anak 10? Nah, kata-kata seandainya, kemudian seandainya itu membuka pintu syaitan, apalagi kalau kita menentukan hasilnya. Coba kalau saya ketemu sama bos ini 3 tahun yang lalu, pasti saya sudah menjadi miliarder. Kok baru ketemu 1 tahun belakangan ini. Nah, di situ sudah double, Pak. Pertama, membuka pintu syaitan karena kata-kata seandainya tadi. Kemudian yang kedua, menentukan hasil dari kehidupan. Wah, income saya pasti sudah sekian kalau saya ketemu sama dia 5 tahun yang lalu. Apabila ada sesuatu yang menimpamu di dalam kehidupanmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan katakan seandainya demikian maka akan demikian dan demikian. Walakin, akan tetapi, kul, katakanlah, qadarullahi wa ma syafa'al. Apa yang telah Allah takdirkan maka itulah yang akan terjadi. Ya. Nah, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Hadid, ayat yang ke-22 dan 23, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada di permukaan bumi ini sesuatu yang terjadi dari sebuah musibah, wala fi anfusikum, atau sesuatu yang terjadi pada diri kalian, illa fi kitab, kecuali sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Kitab di sini adalah maksudnya Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kau mengalami itu, kata Allah. Sebelum itu terjadi, itu sudah sangat rapi tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang berbicara pada malam hari ini pakai baju warna ini, Allah sudah tulis, Pak. Beliau duduk di sebelah kiri saya dan beliau duduk di sebelah kanan saya.
Sudah ditulis semua. Makanya itu tadi, kita ini budaknya Allah. Kita menjalani apa-apa yang sudah Allah tuliskan. Cuma masalahnya kita ini tidak tahu. Makanya kita disuruh untuk berusaha. Cuma bisa berusaha menjalani apa-apa yang sudah Allah tentukan. Kita bisa memilih mau jadi orang yang fajir, orang yang lalai, pendosa, bisa memilih. Akan tetapi Allah Maha Penyayang kepada kita nih. Allah turunkan Al-Quran, ini petunjuknya. Allah turunkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah semarakkan majelis ilmu di Prabu Mulih ini. Allah titipkan ilmu kepada sebagian asatidzah untuk bisa menuntut ilmu kepada mereka. Allah enggak zalim. Allah sudah berikan apa? Kepada kita jalan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini dan apa yang terjadi kepada diri kalian kecuali Allah telah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Sebelum itu terjadi, sebelum kalian mengalaminya, inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh yang demikian itu gampang bagi Allah. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Itu ayat yang ke-22. Ayat yang ke-23, perhatikan. Allah melanjutkan, likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wa Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian itu enggak stres terhadap apa yang luput dari kalian. Ya. Nyambung enggak ayat ini? Saya ulangi ayatnya lagi. 22 tadi. Allah kan mengatakan apa yang terjadi di permukaan bumi ini, baik itu kesenangan, kesedihan, kesempitan, musibah, nikmat, apa saja yang terjadi di permukaan bumi ini dan apa juga yang terjadi pada dirimu, itu semua sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz dan itu gampang bagi Allah. Itu ayat yang ke-22. Ayat yang ke-23-nya Allah sambung dengan kalimat apa? Likai la ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian itu enggak ngedrop, enggak stres terhadap apa yang luput dari kalian. Sudah ketemu sama klien, sudah mau deal ini, ya kan? Sudah mau deal, ini mau menjalin bisnis sama-sama. Sudah deal, tapi ternyata pihak klien kita itu membatalkan apa yang sudah kita sepakati. Sedih nggak Pak? Ya Allah, padahal sudah dibayangkan ini dalam 1 tahun bisa 2M Ustaz, bisa 2 miliar ini 1 tahun ini. Tapi kok bisa tapi kok mulai kan matematika kita main di situ. Tapi kok kayaknya dia kurang pelicin. Kayaknya dia kurang pelicin ini Ustaz. Ngutus orang, ayo licinin dulu sampai paling enggak 10 juta lah. Riswah, nyogok. Dia kok enggak milih saya? Kayaknya serangan fajar waktu itu tuh enggak mempan. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, supaya kalian itu enggak ngedrop, enggak sedih terhadap apa yang luput dari kalian, enggak jadi deal dengan kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan juga tidak terlalu terbuai dengan apa yang kalian dapatkan. Ya Allah, Allah tahu banget ya tentang kehidupan kita ya. Maksudnya mendapat nikmat tuh janganlah higa.
kami ngomongnya tuh, janganlah higa, jangan lupa diri, jangan songong. Baru beli airok di dusun itu, baru kau dewek beli airok, lewat dusun, tengah-tengah dusun 120 km per jam. Cak manon mau nyapa orang, ngelakson nggak ada, nggak ada nyapa. Mohon maaf, sombong. Nah kata Allah, segala sesuatu tentang dirimu, tentang apa yang kau dapatkan itu, entah musibah, entah kesedihan, entah nikmat, sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Maka jangan sedih, jangan ngedrop, jangan stres terhadap apa yang luput dari engkau, dan juga jangan terlalu senang terbuai dengan apa yang kau dapatkan berupa nikmat sehingga engkau lupa. Hafalkan Pak ayat ini, luar biasa. Kemudian apa Allah tutup apa dengan ayat ini? Allah mengatakan, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka dengan orang yang sombong. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan innal imana bil qadari yudhibul hammi wal hazani. Sesungguhnya iman terhadap takdir, maksudnya iman yang benar-benar ya. Iman yang benar-benar. Siapa sih yang enggak beriman dengan takdir? Sudah Allah takdirkan. Pak, kenapa enggak sholat? Wah, takdirnya emang enggak sholat ya, Zat. Ini salah memahami takdir. Pak minggir, Pak minggir dari tengah jalan. Yo, takdirnya kayaknya memang mati, Zat. Enggak minggir dari jalan. Bukan iman yang seperti itu. Tapi kata para ulama, iman yang sebenar-benarnya, siapa yang beriman kepada takdir dengan iman yang sebenar-benarnya, maka iman tersebut yudhibul hazan wal hammi, atau yudhibul hammi wal hazan, akan menghilangkan kesedihan dan kesusahan dalam hidup, akan menghilangkan paranoid terhadap masa depan, nggak mengkhawatirkan masa depan. Makanya orang kafir Quraisy dahulu kan mereka membunuh anak-anak wanita mereka. Kenapa, Pak? Karena mereka takut nggak bisa memberi makan, dan juga mereka takut anak wanita itu akan cuma menyusahkan saja, dan juga mereka takut para wanita itu, anak-anak wanita mereka nggak bisa ikut berperang. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut nggak bisa ngasih makan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, atau nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih kalian makan dan mereka juga kami yang ngasih makan, kata Allah. Coba bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika istri kita ngandung anak kita itu, dia bisa makan, bisa nafas, ya kan? Habis itu lahir, cuma bisa oek-oek, nangis. Bahasanya cuma nangis. Mau pipis nangis, mohon maaf, mau nangis, lapar nangis, digigit semut nangis, digigit nyamuk nangis, ngantuk nangis. Tapi dengan kuasa Allah, Allah kasih tetap dia rezeki. Setelah itu dia SD, rezekinya dari mana? Dia cari nafkah. Pajak apa anak SD, Pak? Habis itu SMP masih dibiayai orang tuanya, SMA masih dibiayai orang tuanya, kuliah masih dibiayai orang tuanya. Habis kuliah bingung rezeki dari mana. Masuk akal enggak gitu?
Selama dia dari dikandung, Allah kasih dia rezeki, Pak. Setelah kuliah ngeblank, yo nyari pekerjaan di mana ini? Nggak ketemu gitu. Ayo al-ikhwah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Kita akan melanjutkan di momen-momen apa saja kita harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di momen-momen apa saja kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Kita lanjut setelah azan insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan.
husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk dari maratibu atau urutan daripada ihsan. Kan ada iman, Islam, iman dan ihsan. Dan husnudzon ini termasuk amalan hati. Maka di samping kita sibuk ya dengan ibadah-ibadah jawarih, ibadah anggota badan, maka kita harus menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah hati. Contoh lain dari ibadah hati adalah khauf, rasa takut, kemudian roja, ya, rasa harap, dan termasuk diantaranya ini adalah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama katakan husnudzon kepada manusia itu selalu mendatangkan kebaikan. Ya, husnudzon, berbaik sangka kepada manusia itu selalu mendatangkan kebaikan. Apalagi sesuatu yang masih katanya itu, jangan Pak. Kita ini kan kalau untuk masalah dunia pengennya data yang akurat gitu kan. Ke dokter harus ke yang spesialis, paling tidak pengalamannya sudah 20 tahun, itu minimal Ustaz. 20 tahun di bidang spesialis itu. Kita kritis untuk masalah dunia. Maka harusnya demikian juga terhadap akhirat kita. Maka apa-apa yang masih katanya sudah kedepankan husnudzon. Lihat tadi yang kita awali di kajian ini. Para ulama itu, mereka kalau saya mendengar orang di atas bukit sana mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi, saya prasangka kepada dia kayaknya dia baca Al-Quran, kayaknya dia baca ayat husnudzon. Apalagi kita langsung kemudian menjatuhkan hukum, menentukan hukum untuk sesuatu yang masih katanya. Di dalam negara kita kan aparat juga nggak mau sembarangan memponis. Engkau kayaknya bapak kena KUHP segala macam. Enggak, buktinya mana? Datanya mana? Kalau sembarang orang bisa ngelapor ke kantor polisi gitu kan, saya dizolimi, saya diambil hartanya, kemudian polisinya langsung mengambil tindakan, ayo kita datangi ke rumahnya, hancur. Mereka minta data. Adonian apa ida? Adonian Pak ini CCTV pun masih banyak rangkaiannya itu. Maka mengedepankan husnudzon kepada sesama itu mendatangkan kebaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini dah berdoa, Ustaz, ya Allah Ustaz, saya sudah berdoa demikian dan demikian, tapi enggak Allah kabulkan. Itu tadi, ingat ujung ayat tadi, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kau tidak tahu mana yang terbaik. Pernah Pak, ini kisah nyata. Ada tukang cilok bakso gitu. Ini kejadiannya di Jawa. Dia ini ketika mau jualan belum pakai sepeda, belum pakai motor, masih dia pakai semacam, tahulah orang jual cilok itu kan, belum pakai sepeda, belum pakai motor, belum pakai kendaraan. Dia selalu nunggu di tempat itu karena setiap hari ada mobil yang lewat dan dia sudah sering numpang di mobil itu. Numpang dalam artian bayar.
Pernah suatu ketika, suatu hari mobil itu lewat saja, begitu saja lewat. Akhirnya tukang cilok apa tukang bakso ini menggerutu. Ya, karena matematikanya kan mulai main di situ. Ini kok, wah bapak itu awas ya. Ini siapa yang mau membawa saya ini jualan cilok di pasar ini? Kenapa bapak itu ninggalin saya? Menggerutu, ngomel. Tidak lama selang beberapa saat, mungkin 1 jam 2 jam, dapat kabar bahwa mobil itu tabrakan, kecelakaan. Semua yang ada dalam mobil itu meninggal dunia. Nah, orang yang mendahulukan perasaannya, orang yang mendahulukan egonya, nafsunya, baru kelihatan hikmah itu setelah kejadian. Dan disitulah beratnya. Tapi orang yang beriman, alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Itu orang beriman tuh harus pokoknya nekan bapernya, nekan apa? Nekan perasaannya, nekan egonya. Banyak kejadian yang demikian, Pak. Pesawat apa ya yang baru-baru kemarin kecelakaan itu? Setelah diwawancarai ternyata banyak beberapa penumpang yang selamat. Gara-gara apa? Telat datang ke bandara. Baru bersyukur. Ya. Nah, inilah konsep kita yang jarang kita ketahui, konsep hidup seorang mukmin. Makanya kata Imam Syafi'i, kehormatan seorang mukmin itu salah satunya adalah apa? Dia punya masalah tapi dia tampil seakan-akan tidak punya masalah. Insya Allah kita yang duduk di tempat ini, di masjid ini, punya masalah semua. Hatta yang berbicara punya. Makanya lucu kok kita itu mencari manusia, pengennya curhat sampai puluhan jam gitu. Yang kau curhati itu juga punya masalah. Carinya di mana? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayo ikhwah, para jamaah yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan. Kondisi apa saja kita harus husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah indal musibah. Ketika kita tertimpa apa? Tertimpa apa, Pak? Musibah. Ya. Tertimpa musibah. Ayatnya yang tadilah. Ayatnya surat Al-Hadid ayat yang ke-22 dan 23. Yang itulah ayatnya. Bahwa apa yang sudah kita alami dari kehidupan kita, apa yang terjadi di permukaan bumi ini, illa fi kita min qabli an nabraha, sebelum kejadian itu Allah sudah tuliskan semua. Likai la ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian itu tidak sedih terhadap apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan juga enggak kebablasan, enggak lupa diri ketika mendapatkan nikmat. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, kalau boleh kita tambahin, kita harus paham bahwa dunia ini memang ibtila, tempatnya diuji. Tempatnya diuji, Pak. Memang ibtila. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru. Allah mengatakan, kami telah jadikan orang lain, sebagian yang lain adalah sebagai ujian bagi yang lainnya. Tetangga adalah ujian, ya. Adik kita dewek sebagai ujian, ayu kita dewek sebagai ujian, anak sebagai ujian, bahkan bak-mak kita sebagai ujian. Ya memang tempatnya diuji. Bahkan Allah secara jelas mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahadharuh. Sesungguhnya istri dan anak kalian itu sebagai musuh bagi kalian. Dirinci oleh para ulama, maksudnya ujian atau musuh gimana ini?
Ketika kita tidak mendidik istri dan anak-anak kita, maka mereka menjadi musuh bagi kita. Ada enggak yang suaminya mau kajian, sudah ikut ngaji sunnah, ngaji salaf, alhamdulillah, tapi istrinya pakai jilbab baidah misal, bahkan menghalangi ujian. Orang tuanya pengen sekali anaknya menjadi seorang da'i, tapi anaknya pengennya jadi pemborong misalkan, pengen kerja di Pertamina misalkan, segala macam. Ya. Baik. Ingdal musibah, ketika tertimpa apa? Musibah, itu harus mengedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ditanya, bapak-bapak sekalian, pernah ditanya, Ustaz, ibu-ibu yang nanya, apakah benar ada istilah jodoh mampir, Ustaz? Saya tanya lagi, maksudnya gimana, Bu? Ya jujur saya ini adalah suami yang kedua. Suami yang pertama itu temperamen, mudah emosi, dikit-dikit apa? Nonjok dandang, dikit-dikit apa? Jebol kulkas. Ya, mudah sekali marah, Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Dan parahnya lagi dia tidak sholat saat. Saya berumah tangga dengan dia sekitar 7,5 tahun atau 8 tahun, lupa saya. Kemudian saya mendapatkan suami yang kedua ini, alhamdulillah sampai sekarang sudah langgeng. Ini jalan tahun yang kelima. Apakah benar ada istilah jodoh mampir? Maka saya katakan apa? Bahwa setiap apa yang Allah takdirkan untuk kita itu selalu baik. Ya, garis bawah. Apa yang Allah takdirkan untuk kita itu selalu baik. Yang enggak baik itu menurut kita. Ya. Saya katakan lebih spesifik lagi. Masih di kasus ibu tadi. Siapa tahu kalau dia tidak cerai dengan suami pertamanya, dia tidak akan mendapatkan pelajaran untuk bisa ke suami yang kedua. Ya enggak, Pak? Itu cuma hikmah yang bisa kita ambil gitu kan. Enggak bisa kita mensematkan atau memvonis bahwa suaminya tadi 100% yang salah. Bisa jadi istrinya tadi yang ngadu kepada saya, dia kan enggak cerita kekurangan dia. Dia cuma cerita tentang kekurangan suaminya. Bisa jadi ternyata istrinya itu sering mengangkat suara. Suaminya capek-capek pulang kerja, walaupun suaminya enggak sholat, ternyata tidak disediakan makanan. Makanya dandang tadi bolong itu. Ya. Mohon maaf, ternyata ada panggilan dari suaminya, ya kan? Insya Allah paham semua. Ada panggilan dari suaminya untuk mendatangi suaminya. Dia mengatakan capek, lagi enggak mood, segala macam. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, apabila sang suami mengajak engkau wahai para istri untuk mendatangi dia, maka datangilah segera, walau engkau berada di dapur sekalipun. Karena nih sesuatu itu yang sudah kita pahami bersama itu nggak bisa ditunda. Makanya laki-laki itu memang sudah fitrahnya kalau datang keinginan untuk itu nggak bisa ditunda. Ya. Akan kehilangan, mohon maaf, setengah akalnya, bahkan mungkin seluruh akalnya akan hilang. Ya, kenapa? Banyak yang terjadi perzinahan di mana-mana. Ya, karena itu nggak bisa ditunda, nggak bisa ditolerir nih masalahnya. Akan tetapi kalau wanita, mereka tidak bisa menunda kemarahan ketika sedang apa? Cemburu. Nggak bisa disembunyikan sama sekali. Dan itu terjadi kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu kita tidak berpanjang lebar tentang masalah ini. Taib. Tadi sampai mana? Sebelum bahas ini, subhanallah.
Ya. Apa, Pak? 5? Iya, 5 tahun nih. 5 tahun untuk suami yang kedua. Nah, itulah apa-apa yang Allah tentukan kepada kita itu selalu baik, Pak. Saya punya seorang ustadz senior ya. Dia mengatakan, ustadz, bukan menceritakan tentang yang berbicara, enggak. Ini ustadz senior saya. Dia menceritakan, saya mendirikan sebuah lembaga, ya taruhlah pesantren ya. Kemudian saya ditendang, dikeluarkan dari pesantren tersebut. Dan kata beliau, sampai-sampai yang ada di dalam pesantren itu mengatakan apa? Lihatlah Ustadz Fulan, Ustadz ini dapat bisa makan dari mana? Subhanallah. Ternyata setelah itu dia bangun rumah, Pak. Dia beli tanah, Pak. Kemudian mohon maaf, dia beli kendaraan. Nah, baru kerasa hikmah. Ternyata rezeki itu bukan dari situ. Allah Maha Kaya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masukkan ke dalam benak kita, ke dalam hati kita, sanubari kita yang terdalam. Itu konsep hidup seorang mukmin. Mau sepahit apapun yang dialami di dalam hidup kita, itu pasti yang terbaik. Kita ini kan sering, pasti yang terbaik lah, ini kan pasti yang terbaik. Sering, tapi enggak ngedalamin itu gitu. Makanya para ulama itu mengatakan apa? Engkau tidak akan pernah benar-benar mengenal Allah sampai engkau diujinya sampai titik terendah dari hidupmu. Baru mengenal Allah Razzaq. Selama ini kan ya Allah, Allah Razzaq, hafal Asmaul Husna. Tapi kalau belum dicoba, ya tidak bakal paham. Ya. Baik. Indal musibah, ketika kita tertimpa musibah, maka kita wajib husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kapan kita harus berbaik sangka kepada Allah? Yang kedua adalah indad doa. Ketika kita sedang apa, Pak? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa alamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Allah tidak akan mengabulkan dari doa yang keluar dari lisan yang lalai. Maksudnya gimana? Ngangkat tangan, menengadahkan tangan, cobalah. Ya ini siapa tahu Allah kabulkan lah. Siapa tahu. Cobalah. Ada temannya berdoa di samping dia, kemudian temannya selesai doa, bro, enggak doa. Iya, coba Coba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul mengatakan Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Enggak yakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengatakan, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, dan kalian harus yakin akan dikabulkannya doa tersebut. Tapi ambil sebab-sebab, Pak. Jangan makan hak orang, jangan makan harta yang haram. Rasulullah kan mengatakan itu termasuk penghalang dari doa, dikabulkannya doa. Bapak-bapak sekalian, para orang tuaku, adik-adikku sekalian, didengarkan. Al-Imam Bukhari beliau mengatakan apa? Afan, sebelum Imam Bukharinya, baknya dulu. Bapaknya, orang tuanya Al-Imam Bukhari mengatakan apa? Yang aku tahu, kata beliau, tidak ada dari hartaku yang haram.
bahkan yang syubhat, yang tidak jelas nggak ada dari hartaku. Maka lahirlah Imam Bukhari. Kemudian sekarang anaknya yang mengatakan, Imam Bukhari mengatakan apa? Semenjak aku tahu bahwa menjelekkan orang lain itu adalah haram, ghibah itu adalah haram, maka aku tinggalkan ghibah dan lahirlah Sahih Bukhari. Ya Allah, ini dah konsep kita nggak ketemu sampai situ. Kita nih kan hidup nih kan seharusnya jingok ke atas ada Allah, jingok ke bawah ada kuburan. Aman kita nak nerjang batasan Allah, jingok baik ke pucuk ada Allah. Aman kita lalai dari ibadah, segan masuk masjid, lemah nak ibadah, jingok baik ke bawah, jingok tanah ada kuburan. Insya Allah ini menjadi dua pengingat kita dalam hidup. Bukan konsep hidup seorang mukmin jingok kanan aman, jingok kiri aman, sikat. Jengok kanan aman, jengok kiri aman. Wah, tidak peduli ini hak orang kah, halal kah, haram kah. Ingat-ingat apa yang dikatakan oleh baknya Imam Bukhari tadi. Beliau mengatakan apa? Yang aku tahu enggak ada hartaku dari sesuatu yang haram dan syubhat, sehingga lahirlah anakku yang Imam Bukhari. Ini kita menggerutu, ya kan, anak kita tak pacak diuji, ya kan, kita mendapatkan Masya Allah cobaan segala macam. Coba kita juga perhatikan dari mana kita nyuapin apa anak kita, harta dari mana yang kita masukkan ke kantong istri kita itu dari mana. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari kiamat nanti ba lari dari anaknya, emak lari dari anaknya, anaknya lari dari ba emaknya. Masing-masing urusan. Tapi kalau kita kehidupan di dunia ini rela melakukan apapun demi anak kita, bahkan itu tadi hatta korup, mengambil hak orang pun kita lakukan demi anak. Taib, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingdal musibah. Yang kedua apa? Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fa idza raqibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Orang-orang musyrik itu tatkala mereka terombang-ambing di lautan pakai kapal, terombang-ambing nih celaka. Kalau musim dulu kan pakai apa? Pakai layar ya. Pakai apa itu? Layar ya. Yang dibentang gitu kan, itu sudah sobek, badai kenceng luar biasa. Ini orang-orang musyrik di dalam itu, bukan orang-orang yang beriman kepada Allah. Iman tapi rububiyah saja, uluhiyah asma wa sifatnya kecol, men bahasa gitu. Cuma rububiyahnya. Allah gambarkan di dalam firman Allah ini, fa idza raqibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahud-din. Ketika orang-orang musyrik itu mereka berada di kapal di tengah samudra terombang-ambing sudah mau mati, da'allaha mukhlishina lahud-din, mereka berdoa kepada Allah. Perhatikan, mereka berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh minta diselamatkan. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Allah selamatkan mereka sampai daratan, mereka kembali musyrik. Sekarang pertanyaannya, orang musyrik baik Allah kabulkan doanya? Pak, orang musyrik saja Allah kabulkan ketika apa? Ketikalah genting nian, doa ini sungguh-sungguh. Pernah ada nangis ketika berdoa? Anak kita itu kan kalau nangis dia ya kan guling-guling ke lantai, bahkan nyari nian tempat becek, guling-guling. Nih,
Aman kita ini sampai ke Lebong. Tahu Lebong? Tempat uang mutas biasanya, nyari ikan. Anak kita ketika keluar dari situ sudah nggak karuan lagi, lumpur di badan dia tuh. Nyari tempat guling-guling. Nah kita sebagai orang tua kan nuruti kendak dia, akhirnya ya sudah jajanlah sana. Pernah tak sampai titik itu mohon niat kepada Allah sebagaimana orang musyrik minta diselamatkan? Orang musyrik Allah selamatkan, bahkan iblis Allah kabulkan doanya. Mana buktinya, Ustaz? Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Ya Allah, sudah, kalau engkau sudah laknat aku, engkau jauhkan aku dari rahmatmu, maka tangguhkanlah umurku sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzirin. Sudah, kamu saya panjangkan umurnya, kata Allah, sampai hari kiamat. Kok orang musyrik, bahkan iblis Allah kabulkan doanya. Kita nih orang yang beriman, orang yang bertauhid. Apa masih ada di sini orang yang di antara kita nih yang masih bayar-bayar niat kepuyang tuh masih? Tidak lagi kan? Minta-minta ke kuburan masih dah? Tidak lagi, sudah bertauhid, hanya percaya kepada Allah. Masa enggak yakin sama apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum qamu 'ala sa'idin wahidin fasa'alani ya wahai hamba-hambaku," kata Allah, jika setiap kalian dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir kumpul di tanah lapang, kemudian minta dengan permintaan yang berbeda-beda kepada aku, maka aku akan berikan permintaan tersebut. Aku kabulkan setiap orang di antara kalian, walaupun permintaannya berbeda-beda. Ada di antara kita yang berdoa sampai 2 jam gitu kan, 10 jam, Allah kabulkan semuanya. Nak minta motor yang jenis apa? Tapi kita ini kan saking ragunya kepada Allah, yaitu coba-coba tadi kan baru ngangkat tangan sebentar aja, nggak nyampe 1 menit, wih, lah bingung nak minta apa lagi? Bingung saat minta apa? Aku berikan seluruh permintaan kalian, mana qasadzalika min indi syai'a. Itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku sedikit pun, melainkan bagaikan jarum yang dicelupkan di permukaan laut dan diangkatlah jarum tersebut, yang nempel di jarum itulah yang aku berikan kepada kalian. Lah kok mintanya ke keris, mintanya ke puyang, mintanya ke tanah tumbuh, tahu tanah tinggi biasanya, keramat. Nah, itu poin yang kedua. Kapan kita harus husnudzon kepada Allah? Yang kedua adalah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sudah jalan tahun ketiga saat belum Allah kabulkan. Alhamdulillah kita katakan. Kenapa demikian, Ustaz? Ketika Bapak berdoa selama 3 tahun itu, doa itu selalu diulang-ulang, bahkan sampai menangis. Menangis itu dapat pahala dari Allah. Berarti selama 3 tahun itu numpuk pahalanya. Walaupun Allah tidak mengabulkan doa kita, belum mengabulkan kita. Karena itu tadi, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Ingat Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Ingat, Allah itu mengabulkan doa kita ketika kita siap, bukan ketika kita butuh. Ketika kita siap menerima pengkabulan doa itu. Ya Allah, jadikan aku kaya raya. Siap, belum jadi orang kaya. Agak dikasih Alphard, agak dikasih Lamborghini, kau lalai sholat baida. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Allah yang tahu. Allah mengabulkan doa kita tatkala kita siap. Siapa yang tahu kita siap sama belum? Allah Subhanahu wa taala. Bukan tatkala kita butuh. Walaupun orang musyrik tadi Allah kabulkan ketika benar-benar butuh diselamatkan. Tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikit lagi ya, kita lanjutkan.
Ya kira-kira sampai jam 1 malam lah insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Para ulama mengatakan apa? Saya lupa ulama siapa namanya. Beliau mengatakan, ketika Allah kabulkan doaku, itu tidak lebih membuatku senang ketimbang Allah tidak mengabulkan doaku. Paham tak? Bahasa gampangnya, aku lebih senang ketika Allah nggak ngabulin doaku ketimbang Allah ngabulin doaku. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya adalah ketika Allah nggak mengabulkan doaku, itu pilihan Allah. Sedangkan ketika Allah mengabulkan doaku, itu pilihanku. Ketika Allah nggak mengabulkan doa kita, sampai kapan kita berdoa, siapnya kapan, itu lebih senang. Karena itu pilihan Allah. Ketimbang Allah langsung, ini doa habis isya nanti doa. Kalau enggak nanti sholat malam doa, besok pagi dikabulkan. Langsung kita bersyukur, ya Allah alangkah sayang Engkau sama aku, sahabat. Belum tentu. Ini konsep hidup seorang mukmin ya. Mudah-mudahan selesai dari kajian ini makin menambah iman kita tentang konsep kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Apapun yang terjadi, mau sepahit apapun di dalam kehidupan kita. Ya. Ada di dalam surat Al-Kahfi antara Khadir dan Musa. Khadir ini melakukan sesuatu yang nyeleneh-leneh, membunuh orang, ya kan? Tapi setelah Khadir jelaskan itu kepada Musa, baru Musa tahu, oh, itu hikmahnya ternyata. Karena Khadir diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kisahnya panjang. Ayo ikhwah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kondisi yang berikutnya yang kita harus husnudzon, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak kalah pentingnya adalah ketika kita mencari rezeki. Ya. Ketika apa? Kita mencari rezeki. Ada konsepnya lagi nih Pak. Apa Ustaz konsepnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Nah, mencari rezeki ini kan ada dua jalan. Jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat, jalan yang haram, atau jalan yang halal. Tapi ingat tadi konsepnya, Allah itu Maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Allah tidak akan memberikan kepada kita rezeki kalau dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tapi dia itu penjual narkoba, Ustaz. Kaya raya ya. Iya, tapi tunggulah, nggak bakal berkah. Nggak bakal berkah, pasti suatu saat nanti bakal habis, hilang. Nah, yang dicari oleh seorang mukmin kan bukan masalah angka, tapi masalah keberkahan itu. Sedikit tapi cukup, ya kan? Sedikit tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada hewan melata, binatang di permukaan bumi ini kecuali Allah telah tentukan rezekinya. Para jamaah, Allah tidak mengatakan di dalam ayat ini, "Hei manusia, kalian sudah Allah tanggung seluruhnya rezeki kalian." Tapi Allah langsung pakai kalimat binatang, ya, maksudnya Allah langsung permisalkan dengan apa? Dengan makhluk Allah yang mereka tidak memiliki akal, cuma memiliki otak, Pak. Sapi ada otaknya, ayam ada otaknya, hewan-hewan itu ada otak, tapi mereka nggak punya akal.
Itu saja Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun di permukaan bumi ini kecuali Allah sudah konsepkan, sudah Allah tentukan rezeki bagi mereka. Nah, seakan-akan Allah benar-benar mau nunjukin ayat ini kepada kita, hei manusia, jingoknya makhluk aku yang kate akal. Aku kasih mereka rezeki, apalagi kau yang ada akal. Bahkan kita ini bukan hanya punya akal, berakal ya kan, untuk mencari rezeki. Kita ini pintar ngakali uang juga. Bukan hanya pintar mencari rezeki, berakal, tapi pintar ngakali uang juga. Masya Allah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Banyak binatang-binatang tersebut kata Allah yang mereka tidak tahu caranya mencari apa? Mencari rizki, mencari makan. Contohnya hewan apa, Pak? Ada enggak? Hewan yang diam aja, dilahirkan diam sampai mati diam. Enggak tahu, kayak layamu tua layahya gitu, enggak hidup enggak mati, pasrah aja. Nah, jangan, kalau manusia jangan kayak gitu. Harus bergerak. Apalagi sebagai imam rumah tangga, kehormatan seorang kepala keluarga adalah mencari nafkah. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dicoba ya dari segi ekonomi segala macam, sahabat Nabi pun banyak juga yang miskin ya. Bahkan khalifah yang keempat ya, Ali bin Abi Thalib itu bukan orang yang mampu, bukan sahabat yang mampu, miskin. Maka itu tadi, dahulukan apa? Husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah kalau kita ini jadi orang kaya seperti apa. Ya kan? Sombong, segala macam. Yang kita cari adalah keberkahan dari harta tersebut. Bisa jadi Allah tidak mau menghukum kita dengan harta yang Allah titipkan begitu banyak kepada kita. Sudah ketemu hewan apa kira-kira? Kayak bekicot nih. Coba gimana cari makan? Aman dia udah naik batang pisang sampai pucuk, udah pacak turun. Nih. Tapi Allah katakan yang hewan-hewan itu banyak yang diantara mereka yang nggak bisa cari makan tuh gimana? Tapi Allah tekankan di akhir ayat, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang ngasih makan mereka, kalian juga Allah yang kasih makan. Ya, ini yang ketiga, harus husnudzon, mengedepankan baik sangka kepada Allah ketika apa mencari rizki. Ya, mencari rizki. Taib. Kemudian yang berikutnya yang keberapa ini? Yang keempat, Pak ya. Yang keempat. Kita akhiri kajian dengan ini insyaallah. Yang keempat adalah ketika seseorang terjatuh kepada dosa. Ketika seseorang terjatuh kepada dosa. Waqa'a 'inda dzunub. Terjatuh, terjerembab kepada dosa dan kemaksiatan. Harus mengedepankan husnudzon, maksudnya Allah akan mengampuni. Tapi bukan berarti apa? Bukan berarti bermudah-mudahan dalam berbuat dosa. Kita cuma mengatakan apa? Nanti Allah ampuni. Saya punya teman-teman dari Saudi itu, penduduk Madinah. Ya, mereka masih para pemuda gitu, para pemuda. Namanya di permukaan bumi ya, mau di Mekah, Madinah,
Di Riyadh, di Yanbu, di Saudi sana pun ada mereka yang muqassir, lalai. Saya pernah iseng nanya teman satu kelas. Saya bilang, kenapa kalian kayak gini? Sedangkan kami datang dari negara kami, mendatangi negara kalian itu untuk belajar. Tapi kalian seperti ini keadaannya. Saya beranikan untuk nanya itu. Nah, saking ya lagi lalainya anak itu, ya kan, temen itu dia mengatakan, Zakaria, kalau kami gampang katanya, berbuat dosa kami tinggal umroh tawaf. La haula wala quwwata illa billah. Kami berbuat dosa kami tinggal tawaf, minta ampun sama Allah. Kalian kan jauh dari Ka'bah. Subhanallah. Ustaz, berarti ada anak-anak Saudi yang kayak gitu? Ada. Ya. Tapi insya Allah detik ini, ya sudah dari beberapa tahun yang lalu beliau sudah mendapatkan hidayah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah ketika apa? Ketika terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, jika engkau datang kepadaku membawa dosa, ananas sama, setinggi langit, bahkan milul ar, sampai memenuhi bumi. Pasar ini penuh oleh dosa kita. Banjarmasin sana penuh oleh dosa kita. Amerika penuh oleh dosa kita. Ya kan? New York penuh oleh dosa kita. Australia, Brisbane sana penuh oleh dosa kita. Pokoknya bumi ini penuh oleh dosa kita, kata Allah. Kemudian thumma lakitani, engkau menjumpai aku, dan thumma astaghfartani, engkau beristighfar, minta ampun kepadaku, kata Allah. La ataituka, aku akan juga datang mendatangimu sepenuh bumi ampunan. Tapi ada garis bawahnya di situ. Allah mengatakan apa? La tusyriku bi syai'a. Engkau tidak menyekutukan aku barang sedikit pun, maka aku akan ampunkan seluruh dosamu. Aku akan datang juga dengan sepenuh bumi ampunan kepadamu. Kapan Allah ampuni? Ketika kita benar-benar bertaubat kepada Allah dan kita tidak menyekutukan Allah. Maka kita di sini memasukkan konsep husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tadi catatan, jangan nyekutukan Allah lagi. Berhentilah bayar niat kepuyang tuh. Berhentilah. Nyambat di kuburan, berhentilah. Saya selalu kenceng masalah syirik ini. Gimana enggak kenceng? Nabi SAW pun beliau diperingatkan oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, jika engkau menyekutukan aku, maka seluruh amalanmu akan aku hapuskan dan engkau termasuk orang yang merugi nanti di akhirat. Siapa yang Allah ancam? Siapa yang Allah peringatkan? Nabi Muhammad SAW. Allah akan hanguskan seluruh amalan beliau. Yang kemarin waktu itu Rasulullah sampai gigi geraham beliau rontok di perang Uhud, saking berjasanya kepada umat ini, Allah hapuskan jasa beliau. Kapan? Ketika beliau menyekutukan Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Umroh tiap bulan, haji tiap tahun, Allah nggak hitung. Ketika Pak masih percaya di keris, masih percaya di tempat-tempat yang angker, minta kepada selain Allah. Nah ini, ya. Ternyata Allah akan ampunkan dosa kita walau sepenuh bumi. Ketika kapan? Ketika kita tidak menyekutukan Allah. Nah, bentuk-bentuk syirik ini, ayo kita belajar bareng lagi. Ustaz, ini saya ada kasus demikian dan demikian, apakah ini termasuk syirik? Tanyakan ke ustadznya. Saking berhati-hatinya kita terhadap perbuatan syirik ini. Wabillahi taufik, ini yang bisa saya sampaikan. Tentu momen-momen untuk berhusnudzon kepada Allah itu
banyak sekali ya. Ketika kita mau khidbah seorang wanita, ya kan? Banyak sekali momen-momen kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung di lain kesempatan insyaallah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.